Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dio Resta Permana, di channel YouTube saya. Di kesempatan sebelumnya, kita sempat membahas mengenai cara pembuatan bab 1, 2, dan 3 skripsi ya. Dan di episode terakhir, itu saya sudah masuk di bab 3, kita membahas mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menulis bab 3. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan bagaimana kelanjutan dalam membuat bab 3. Pada bagian ini saya akan memiliki 3 poin yang akan saya jelaskan dan saya akan deskripsikan secara baik ya. Pertama, kita akan membahas mengenai data collections ya, teknik pengumpulan data. Kemudian di situ juga nanti ada triangulasi ya atau establishment of trustworthiness, dan yang terakhir nanti ada data analysis atau teknik analisa data. Nah, langsung saja kita mulai ya. Langsung saja kita mulai pada poin pertama, yaitu ini adalah data collection. Nah, di data collection ini menyangkut instrumen ya, menyangkut instrumen-instrumen yang teman-teman pakai dalam memperoleh data. Nah, instrumen dalam dunia penelitian itu sangat banyak sekali. Ya, teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu instrumen untuk mengumpulkan data, atau teman-teman juga bisa menggunakan cukup satu instrumen saja. Instrumen yang paling umum ya, yang mudah dijumpai seperti kuesioner ya, kemudian baik itu yang sifatnya online ataupun offline ya, kemudian ada tes ya, ada lagi interview, ada observasi, ada field notes, dan masih banyak lagi yang bisa dijumpai dalam dunia penelitian. Nah, instrumen-instrumen inilah yang bisa kita katakan sebagai alat ya, alat untuk memperoleh data pada lapangan atau tempat yang akan kita ambil sebagai tempat penelitian. Nah, instrumen-instrumen ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, terkadang ada beberapa peneliti yang menggunakan lebih dari satu instrumen yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid ya. Jadi, teman-teman bisa gunakan misalnya nanti teman-teman gunakan observasi. Ya, observasi tidak langsung ya, atau observasi langsung bebas ya. Nah, jadi untuk menemani observasi ini teman-teman bisa gunakan dengan cara teknik wawancara misalnya. Ya, nanti jenis wawancara juga banyak ya, mulai dari semi structure interview ya atau full interview ya, nanti juga ada jenisnya yang lain-lain seperti itu. Nah, kedua instrumen ini digunakan agar memperoleh data yang lebih valid ketimbang kita cuma menggunakan satu instrumen saja. Ya. Nah, begitu juga dengan instrumen-instrumen yang lain seperti misalnya kuesioner ya. Kita bisa digunakan atau kita sebut dengan angket ya. Nah, ini digunakan semata-mata untuk memperoleh data. Nah, biasanya dalam dunia penelitian, instrumen-instrumen yang digunakan di situ adalah instrumen yang diciptakan ya. Teman-teman bisa ambil dari pakar atau dari peneliti sebelumnya. Ini kita bisa katakan dengan adopsi ya, dengan murni mengambil instrumennya secara utuh misalnya. Misal gunakan checklist. Nah, checklistnya itu dari peneliti A di 2 tahun sebelumnya. Boleh. Itu dikatakan dengan adopsi. Nah, ada juga yang kita sebut dengan adaptasi. Adaptasi ini biasanya menyesuaikan adjusting dengan kebutuhan penelitian kita. Ya, mungkin teman-teman bisa menggabungkan peneliti A dan B, kemudian digabungkan menjadi adaptasi untuk instrumen teman-teman ya. Ini kita sebut juga dengan adaptasi. Nah, yang terakhir ya, kalau mampu itu teman-teman bisa menggunakan atau bisa menciptakan bahan sendiri seperti itu. Misal teman-teman menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner ini karena susah mencari yang bisa diadopsi atau diadaptasi, teman-teman ciptakan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini boleh-boleh saja. Tentu ini boleh-boleh saja. Ini digunakan supaya apa yang teman-teman butuhkan itu bisa diperoleh, apa yang diharapkan oleh peneliti seperti itu. Nah, baik adaptasi, adopsi ataupun buat sendiri ini adalah murni hak peneliti ya, sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Nah, kemudian kita ada di poin kedua, teman-teman ya. Di poin kedua ini di situ ada trustworthiness, ada triangulasi. Nah, triangulasi ini ya bisa dikatakan karena peneliti menggunakan berbagai macam instrumen dalam penelitiannya supaya
hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, supaya hasilnya itu valid dan reliable, ada namanya triangulasi. Nah, triangulasi ini bagaimana supaya datanya itu mencegah penyimpangan ya, mencegah error dari hasil temuannya nanti. Oleh karena itu ada triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik di mana teman-teman instrumennya nanti akan dilakukan dengan berbagai macam prosedur. Misal teman-teman menggunakan teknik misalnya checklist tadi ya, atau kuesioner tadi. Nah, gimana supaya hasilnya lebih objektif, teman-teman menganalisa kuesionernya itu berdasarkan perspektif teman-teman sebagai peneliti. Kemudian teman-teman bisa gunakan orang lain, misalnya menggunakan pakar lain di bidangnya misalnya, atau menggunakan teman sejawat. Nah, ini boleh-boleh saja. Ini digunakan supaya mendapatkan hasil data yang lebih valid. Karena kalau kita bertindak sendirian saja, nanti takutnya hasilnya akan cenderung subjektif ya. Tapi untuk mencegah hal ini, makanya kita butuh triangulasi. Nah, triangulasi inilah ya yang teman-teman bisa gunakan ya, supaya hasil datanya itu nanti tidak kemana-mana hasilnya ya, tidak melebar seperti itu. Baik nanti teman-teman menggunakan misalnya observasi. Nah, hasil observasi itu kan mungkin teman-teman nanti catat ya apa saja yang teman-teman temukan di lapangan misalnya. Nah, terkadang untuk mencegah observasinya sendirian, teman-teman bisa ajakin temannya ya menjadi co-observer seperti itu. Nah, ini semua adalah upaya-upaya supaya data perspektif dari peneliti kemudian akan disamakan dengan co-observernya seperti itu. Ini semua termasuk ke dalam triangulasi yang digunakan untuk supaya datanya lebih valid ya, lebih objektif seperti itu. Oke, nah kita sudah membahas data collection dan triangulasi. Nah, sekarang kita ada di poin akhir ya, di poin akhir bab 3, yakni adalah data analisis atau teknik analisa data. Nah, pada bagian teknik analisa data ini, teman-teman, ini menyangkut bagaimana kalau udah punya datanya, teman-teman mau ngapain nih, datanya mau diapain, seperti itu. Itulah teknik analisa data. Nah, biasanya teman-teman akan merujuk kepada ahli ya pada bidang tertentu. Kemudian teman-teman gunakan prosedur-prosedur yang ditawarkan oleh pakar tersebut, dan itulah langkah-langkah yang diikuti oleh teman-teman sebagai peneliti. Nah, data analisis ini biasanya cukup dengan satu peneliti saja ya. Maksud saya cukup dengan satu pakar saja, kemudian ikuti langkah-langkahnya ya, dari langkah 1 sampai dengan langkah selesai seperti itu. Analisa data ini sangat penting sekali karena inilah bagaimana teman-teman mengelola data ya yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisa datanya, itu yang nanti akan direpresentasikan pada bab 4 ya, pada bab temuan seperti itu. Nah, untuk analisa data ini teman-teman nanti biasanya akan menemukan berbagai macam jenis data baik nanti bisa yang kuantitatif, bisa yang kualitatif, ataupun yang bisa mix. Nah, ini semua balik lagi ke teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ahli yang sesuai dengan bidangnya, yang teman-teman bisa gunakan misalnya, misal dalam contoh konten analisis ya. Konten analisis itu banyak pakar-pakar yang bisa teman-teman gunakan prosedurnya. Ya, misalnya bisa gunakan Miles dan Haberman, misalnya gunakan Kingo ya, dan yang lain-lain ya. Nah, itu teman-teman tinggal pilih saja yang sesuai kebutuhan teman-teman. Teman-teman mau pakai pakar yang mana nih? Ya, kalau mau pakai si A, silakan si A. Nah, ikuti si A, misalnya ada 5 prosedur langkah-langkahnya. Mulai dari A, B, C, dan D. Nah, itu teman-teman ikuti nanti. Mulai dari olah data pertamanya seperti apa. Ya, untuk penelitian kuantitatif pun sama. Ya, penelitian kuantitatif, eksperimen, contohnya atau korelasi juga sama. Ada rumus-rumus, ya, ada formula-formula yang teman-teman harus ikutin. Kemudian teman-teman akan ikuti prosedur-prosedurnya seperti itu. Ya, sampai dengan selesai. Ya, jangan sampai melewati salah satu prosedur seperti itu. Karena penelitian yang baik itu, karena kita ini dinyatakan sebagai peneliti pemula, lebih baik kita merujuk pada peneliti yang sesuai dengan bidangnya atau pakar sebenarnya seperti itu. Ya, makanya saya selalu menyarankan teman-teman untuk memiliki buku buku utama dari pakar yang teman-teman gunakan seperti itu. Karena akan lebih leluasa, lebih luas dalam menganalisa
menganalisa datanya nanti dan memahami teknik ataupun prosedur yang ditawarkan oleh pakar tersebut. Nah, jadi itulah yang ada di bagian kedua pada bab 3 ini. Kita membahas mengenai data collections, triangulasi, dan ataupun data analisis. Nah, dari beberapa video sebelumnya kita sudah membahas dengan lengkap ya dari bab 1 sampai dengan bab 3. Dan saya harapkan info yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, memberikan ide bagaimana menulis skripsi yang baik secara sistematis ya, yang berkualitas tentunya secara konten ya. Dan tentunya saya harapkan juga teman-teman memiliki kemampuan menulis yang baik dalam menjabarkan informasi dari hasil temuan teman-teman seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, supaya channel saya ini terus berkembang ya, saya harapkan teman-teman subscribe channel saya, kemudian kasih likes jika video saya ini memberikan manfaat, atau boleh juga silakan di-share videonya ke orang lain supaya memberikan manfaat yang lebih banyak lagi dan lebih luas lagi untuk orang-orang lain seperti itu, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menulis skripsi ya. Kemudian silakan komentar di video saya, silakan kasih komentar, kritik dan saran yang baik ya, yang bersifat membangun ya, baik untuk channel YouTube saya ataupun diri saya secara pribadi ya. Jadi nantikan terus channel YouTube saya harapkan teman-teman menjadi penonton setia di channel YouTube saya ya. Tentu ya, channel saya ini masih baru ya, tapi saya harapkan saya akan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya ya. Kita cegah konten-konten yang tidak berkualitas, kita tinggalkan, dan kita gunakanlah, kita tonton video-video yang cukup lah, video yang berkualitas saja, yang memberikan informasi, yang memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Oke, saya Dio Resta Permana. Nanti suatu saat kita ketemu lagi di channel YouTube saya. Saya harapkan teman-teman jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya ketika saya upload, teman-teman sudah stay di depan handphone atau PC atau laptopnya untuk nonton video saya. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga informasi yang saya sampaikan dari bab 1 sampai 3 memberikan manfaat. Saya akhiri, selamat siang.